Kan nama saya Futo Kontaili dari kelas A dengan NIM 2205040082. Di kali ini atau video di mata kuliah Hukum Perdata dengan pengasuh Ibu Marniarani SHMH. Itu saja. Baik, soal nomor 1 yaitu jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerljik Whitebook. Di sini saya mendapatkan bahwasanya pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerljik Whitebook adalah landasan hukum penting yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi individu dalam masyarakat Belanda. Hal ini memungkinkan untuk berpartisipasi dalam melindungi masyarakat yang dimana sesuai dengan hak dan kewajiban mereka sebagai subjek hukum. Subjek hukum manusia dengan mengatur beberapa hal berikut. Yang pertama adalah kapasitas hukum, yang kedua batasan kapasitas hukum, dan yang ketiga adalah tanggung jawab hukum. Baik, sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu jelaskan teori fakti dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Di sini dikatakan bahwasanya teori fakti adalah suatu konsep yang digunakan dalam hukum untuk menciptakan atau menganggap adanya sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Dalam konteks hukum perdata, teori ini dapat diterapkan untuk mengakui badan hukum rechtspersoon atau sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Sedangkan dengan teori organ adalah juga dikenal sebagai teori perwujudan, adalah suatu konsep hukum yang menyatakan bahwa badan hukum memiliki keberadaan hukum yang terpisah dari anggota atau pemiliknya. Sekarang kita masuk pada soal nomor 3. Soal nomor 3 itu jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan buku ketiga Burgerljik Book. Nomor 3-nya yaitu perbedaan pokok antara buku kedua dan buku ketiga Burgerljik Book terletak pada subjek hukum yang diatur buku kedua mengatur perseroan terbatas, sedangkan buku ketiga mengatur hukum properti, dan masing-masing buku memiliki ketentuan hukum yang berbeda dan relevan dengan subjek hukum yang diaturnya. Sekarang kita masuk pada soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan asas hukum perkawinan dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut saya atau yang saya dapat, asas kesamaan yaitu dengan adanya asas kesamaan menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam melangsungkan perkawinan. Dan yang kedua adalah asas kesukaan. Asas kesukaan ini yang dimaksud dengan principle of consanguinity, yang dimana asas kesukaan berarti bahwa perkawinan antara dua orang harus dilakukan dengan memperhatikan kesukuan atau golongan darah yang sama. Dan selanjutnya adalah asas kerelaan, yang dimaksud dengan asas kerelaan ini berarti bahwa perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan dan kehendak bebas dari kedua belah pihak yang akan menikah. Dan selanjutnya adalah asas ketertiban umum. Asas ketertiban umum, undang-undang dan tidak bertentangan dengan dalam batas-batas yang diatur oleh dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Sekarang kita masuk pada soal nomor 5, yang dimana jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Menurut saya, hak kebendaan adalah merujuk pada hak-hak hukum yang dimiliki seorang atau entitas untuk terkait dengan benda. Hak kebendaan memberikan pemilik benda kekuatan untuk menggunakan, menguasai, dan mengambil manfaat dari benda tersebut, serta melindungi benda dari gangguan atau pemakaian jasa oleh pihak lain yang dimana pihak lain ini mengambil barang seseorang dengan menamakannya barang dia sendiri. Jenis-jenis kebendaannya: 1. Hak milik,
dan kedua hak tanggungan, dan yang ketiga hak guna, dan keempat adalah hak rekam. Itu saja dari saya. Baik, sekarang kita masuk pada soal nomor 6. Soalnya itu jelaskan sumber perikatan dalam Burgerjeep Wetboek. Nah, menurut pendapat saya, dalam Burgerjeep Wetboek atau dalam kitab Undang-Undang Sipil Belanda, sumber perikatan yang mengacu pada dasar hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagai sumber perikatan ini menjelaskan bahwasanya bagaimana perjanjian dibuat, apa yang diperlukan untuk membangun sebuah kontrak yang sah, serta hak dan kewajiban yang melekat pada pihak-pihak tersebut. Sekarang kita masuk pada soal nomor 7, yang dimana soalnya yaitu jelaskan wujud prestasi dalam Burgerjeep Wetboek, sebutkan juga dasar hukumnya. Nah, prestasi untuk memberikan barang atau jasa, artikel dasar hukumnya terdapat pada pasal 630 BUI yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan barang atau jasa kepada pihak lain, prestasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang disepakati dalam perjanjian atau kontrak. Nah, prestasi untuk membayar sejumlah uang, artikel atau dasar hukumnya terdapat pada pasal 600 ayat 32 BUI yang menyatakan bahwa jika seseorang memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain, prestasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian atau kontrak. Nah, selanjutnya itu prestasi untuk menanggung kerugian. Nah, untuk menanggung kerugian ini adalah hukumnya terdapat pada pasal 5, pada pasal 6 ayat 74 BUI yang menyatakan bahwa jika seseorang bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang diderita oleh pihak lain, prestasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kontrak juga tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 8. Soal nomor 8 yaitu jelaskan pengertian perjanjian dalam Burgerjeep Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya. Nah, menurut saya di sini terdapat beberapa cara, yaitu perjanjian dalam Burgerjeep Wetboek adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang saling menyetujui dan mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki konsekuensi hukumnya. Nah, dalam pasal 6 ayat 213 menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang diwujudkan dalam kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling membebani dan saling meningkatkan diri. Dalam perjanjian setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan pasal-pasal tersebut memberikan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, termasuk mengenai syarat sahnya, kebebasan dan kekuatan mengikatnya, pembatalan atau pengakhirannya perjanjian, serta akibat-akibat hukum yang timbul dari pelanggaran perjanjian. Nah, itu saja dari saya atau video kuis ini. Atas perhatian Ibu saya minta terima kasih.